Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 1, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Untuk siswa kelas 1 minggu ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu perilaku terpuji. Untuk bagian yang ketiga, perilaku terpuji bagian yang ketiga ini nanti kita akan membahas tentang bersyukur, ya, itu. Lalu apa itu bersyukur? Kira-kira ada yang tahu apa enggak? Bersyukur itu adalah rasa berterima kasih kepada Allah. Jadi kita berterima kasih kepada Allah itu namanya bersyukur. Lalu mengapa kita itu kok harus bersyukur, kok harus berterima kasih kepada Allah? Mengapa kira-kira? Jawabannya karena Allah itu telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Allah, yaitu dengan jalan bersyukur. Seperti itu. Apa saja nikmat yang sangat banyak itu? Contoh, yang pertama yaitu kita bisa bernafas setiap hari tanpa membayar. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah, harus kita syukuri. Karena kalau kita itu tidak bisa bernafas, ya kita akan mati. Maka dari itu, ayo kita setiap hari bersyukur kepada Allah. Itu contoh syukur yang pertama. Kemudian contoh syukur yang kedua, kita diberi akal pikiran untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Ini juga merupakan nikmat dari Allah. Makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Karena apa? Diberi akal pikiran agar bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk. Itu yang membedakan adalah akal pikiran. Berikutnya contoh nikmat lagi adalah kita diberi kesehatan lahir dan batin. Kesehatan lahir itu ya tidak sakit, ya tidak sakit. Kalau kesehatan batin intinya batin kita itu sehat alias tidak gila. Itu juga merupakan contoh nikmat. Jadi kalau kita itu mau menghitung nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, itu kita tidak akan bisa. Oke, berikutnya setelah contoh nikmat, sekarang tata cara untuk mensyukuri nikmat. Bagaimana tata cara kita mensyukuri nikmat? Ya banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan tahmid. Bagaimana bunyi tahmid itu? Tahmid itu lafal atau bunyinya adalah alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Jadi bacaan tahmid itu hanya pendek. Saya yakin kalian pasti bisa. Ya, hanya mengucapkan alhamdulillah. Itu merupakan lafal atau bunyi dari tahmid. Kemudian cara bersyukur yang nomor 2, selain mengucapkan tahmid, kita juga harus
menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua nikmat itu diarahkan kegunaannya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sekarang selanjutnya contoh syukur nikmat. Ya. Contohnya bagaimana syukur nikmat itu? Misal kita diberi akal pikiran oleh Allah. Maka kita harus mensyukuri nikmat itu. Caranya bagaimana? Cara mensyukuri nikmat kalau kita itu diberi nikmat akal pikiran yang sehat, maka caranya dengan menggunakan akal pikiran untuk belajar dan memikirkan tentang ciptaan Allah. Itu adalah cara bersyukur jika kita diberi nikmat akal pikiran. Berikutnya, syukur itu lawannya adalah kufur nikmat. Jadi orang yang tidak mau bersyukur itu berarti orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah tidak menyadari atau mengingkari nikmat yang didapatkan dari Allah. Jadi itu kufur nikmat itu tidak sadar kalau nikmat itu datangnya dari Allah. Atau sebenarnya sadar tapi mengingkari. Ya, itu juga termasuk kufur nikmat. Kemudian sikap kita, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang diberikan Allah. Jadi itu, kita harus bersyukur dan bersyukurnya harus setiap hari. Caranya ya yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, yang kedua menggunakan nikmat yang kita dapat itu untuk kebaikan. Itu. Jadi terhadap nikmat yang diberikan Allah kita harus mensyukurinya. Dan kita tidak boleh kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita itu tidak boleh kufur nikmat atas nikmat yang sudah diberikan Allah meskipun pemberian itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu apa ada dalilnya syukur? Ada. Dalil bersyukur itu terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Bagaimana bunyinya? Ini bunyinya seperti di bawah ini. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah dalil syukur. Bagaimana artinya? Artinya adalah dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka
maka pasti azabku sangat berat. Itu adalah arti dari surat Ibrahim ayat 7. Berikutnya, setelah dalil sudah, sekarang adalah manfaat bersyukur. Apa saja manfaat bersyukur itu? Sangat banyak. Di antaranya yang pertama, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Jadi kalau kita itu sering bersyukur, maka ada saja nikmat yang diberikan kepada kita. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kita akan jauh dari ingkar kepada nikmat Allah. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang ingkar. Yang ketiga, manfaat bersyukur lagi adalah Allah akan selalu ingat kepada kita. Jadi kalau kita itu bersyukur, maka Allah pasti akan ingat kepada kita. Sekarang selanjutnya, manfaat bersyukur yang nomor 5, kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan yang nomor 6, kita bisa terhindar dari sikap sombong. Karena kalau kita bersyukur, maka kita akan menjadi rendah hati. Dan yang keenam, hati kita akan menjadi lapang, akan menjadi tenang, dan akan menjadi bahagia. Itu manfaat dari bersyukur. Maka dari itu kita harus sering-sering bersyukur. Bahkan setiap hari harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, sementara itu materinya semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.